Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas genetika Mendelian, tapi bukan hukum Mendel yang ketiga ya. Ini bagian ketiga ya. Di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang Punnett square, kemudian hukum probabilitas, penerapan hukum probabilitas di dalam genetika Mendelian, dan yang terakhir adalah genetika Mendelian, terapan genetika Mendelian pada manusia. Ya, sekarang kita akan mulai dengan Punnett square. Punnett square merupakan suatu diagram yang berbentuk persegi, ya, bisa persegi sama sisi atau persegi panjang, yang dapat digunakan untuk memudahkan memprediksi komposisi alel keturunan, ya, genotip dari hasil perkawinan antara individu-individu yang memiliki susunan genetik yang sudah diketahui, ya. Jadi Punnett square ini cuma alat untuk memudahkan Anda memprediksi genotip apa yang akan terbentuk, ya. Di sini saya memiliki tiga square, ya, tiga Punnett square. Yang ini Punnett square untuk persilangan monohibrid, kemudian yang ini untuk dihibrid, dan yang ini untuk trihibrid. Saya tidak mencarikan Anda untuk yang tetrahibrid ya. Nanti kita lihat alasannya kenapa saya tidak membuat yang tetrahibrid. Sekarang kita mulai dulu untuk yang Punnett square yang monohibrid ya. Yang monohibrid ini persilangannya antara heterozigot dengan heterozigot ya. Anda tentu masih ingat ketika waktu itu kita juga sudah membuat persilangan yang seperti ini ya. Persilangan F1 secara self. Ya, kita juga sudah pernah membuat persilangan biji kuning ya, yang secara self juga F1 ya waktu itu, dan kemudian F2-nya kita sudah menentukan bahwa hasilnya adalah P besar P besar, 2P besar P kecil, dan 1 P kecil P kecil ya. Ini juga susunannya sama ya, cuman beda gennya Y besar Y besar, kemudian 2 Y besar Y kecil, Y besar Y kecil, dan Y kecil Y kecil. Tentu Anda masih ingat ya, ini satu-satu ini. Ya, Anda. Tapi di sini saya menggunakan alfabet ya, saya ganti gennya. Jadi persilangan ini adalah B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Ya, ini kita tahu dia akan menghasilkan dua jenis gamet, yaitu B besar dan B kecil. Demikian juga yang ini gametnya adalah B besar dan B kecil. Ya, kemudian Punnett meletakkan ini di dalam kotak ya, di sini ya, ini. Nah, ini berasal dari gamet dari indukan yang pertama, sedangkan ini berasal dari indukan yang kedua. Ini posisinya boleh terbalik. Nah, dengan membuat kotak Punnett ini, ya, kita bisa mengetahui bahwa nantinya akan terdapat ada 4 kombinasi genotip ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, ini meskipun berdasarkan Punnett square ini kita sudah bisa langsung mengetahui bahwa persilangan dari B besar B kecil disilangkan dengan B kecil itu akan menghasilkan rasio genotip 1 B besar berbanding 2 B besar B kecil ya, yang didapatkan dari sini ya, dan berbanding 1 B kecil B kecil. Jadi ini sangat memudahkan ya. Kenyataan di lapangan sebenarnya persilangan monohibrid ya, ketika kita hanya memperhatikan satu karakter, berarti kita hanya memperhatikan berarti kita sedang membuat persilangan monohibrid. Ini tidak selalu melulu seperti ini ya, yang seperti Punnett square yang ada di dalam sini.
ya. Jadi di lapangan pada kenyataannya kita bisa saja memiliki indukan dengan misalnya B besar disilangkan dengan B besar B kecil. Kemudian bisa juga B besar B kecil disilangkan dengan B kecil seperti ini. Ini sangat mungkin terjadi di lapangan, ya. Jadi dengan adanya Punnett square ini kita juga bisa memprediksi berapa jumlah dan bagaimana zigot bagaimana genotip turunan yang dihasilkan dalam perkawinan ini, ya, persilangan ini. Kita ambil contohnya misalnya yang ini, ya. Saya hapus dulu yang ini persilangannya yang tidak dipakai, atau saya hapus saja dulu semua, ya. Kita mulai lagi, ya. Jadi seperti yang saya bilang itu di lapangan kondisinya tidak homozigot semua, tidak galur murni semua, ya. Bahkan bisa beragam. Memang kalau kita masih monohibrid ini masih sangat-sangat mudah, ya. Nanti kita bisa lihat tingkat kerumitannya, ya. Jadi misalnya di sini kita ingin menyilangkan B besar disilangkan dengan B besar B kecil, ya. Nah, di sini kan cuman ada satu B gametnya, ya. Gametnya cuman ada satu. Kemudian kalau yang ini gametnya ada dua, yaitu B besar dan B kecil, ya. Artinya kita ini berarti kita cuman butuh satu baris, ya, yang ini, ya, karena cuman ada satu gamet. Berarti anggaplah ini tidak ada, ya. Jadi kita cuman punya satu satu gamet dari indukan satu dan dua gamet dari indukan yang kedua, ya, dua potensi gamet. Maka kita bisa dapat ini, ya, B besar, ini hasilnya. Gamet yang ini ketemu dengan B kecil, B besar ketemu dengan yang kecil, ini genotipnya. Jadi persilangan ini menghasilkan 1 B besar berbanding 1 B besar B kecil. Ya, demikian juga kalau misalnya B kecil yang disilangkannya. Anda sudah mengerti, ya? Karena ini mudah sekali. Jadi seperti itu kegunaannya Punnett square. Nah, sekarang kita akan berpindah ke persilangan di hibrid, ya. Ini Anda akan melihat kotak yang ada di sini sebenarnya sama dengan kotak yang sudah kita pelajari, Y kecil yang F1-nya. Ingat, ya, ini Y kecil, Y besar Y kecil, R besar R kecil disilangkan dengan Y besar Y kecil, R besar R kecil. Kemudian ada kotaknya, ya. Kalau waktu itu kita sudah punya juga dengan warna, dengan fenotipnya yang dibentuk dengan gambar, ya. Sama seperti yang Punnett square yang monohibrid, ya. Di sini juga saya menggantikan ini dengan alfabet A, B, C, ya, supaya kita tidak berpatokan pada yellow and round, ya. Nah, lalu di sini setelah diganti, saya ganti dulu persilangannya, ya. Jadi ini adalah persilangan antara A besar A kecil, B besar B kecil, dan A besar A kecil, B besar B kecil yang disilangkan dengan sesamanya A besar A kecil, B besar B kecil. Jadi ini indukannya, ya, A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil, ya. Masing-masing ini karena gametnya akan sama, ya, saya tuliskan di sini saja. Jadi ada A besar B besar, ada A besar B kecil. Ingat independent assortment, ya. A kecil B besar dan satu lagi A kecil B kecil, ya. Dan ini gamet yang dari sini ini diletakkan di sini posisinya, ya. Dan gamet yang ini kebetulan sama, ya, bukan kebetulan, memang genotipnya kan sama. Karena sama, ini juga ditaruh di sini, ya. Jadi kita sekarang di sini akan punya 16 genotip,
ya. 16 genotip. Ingat, ke 16 genotip itu ternyata ada yang sama ya. Waktu itu kita sudah cek ya. Jadi ini ada yang sama. Ini aja nih ya, ini sama ya. Jadi ada 16 ya. Ada 16 kemungkinan pertemuan antara 4 gamet dari induk yang satu dengan induk yang kedua ya. 4 gamet. Nah, dengan Punnett square juga kita bisa melihat langsung juga di sini bahwa ada 4 A besar, A kecil, B besar, B kecil ya. Ini menjadi lebih mudah gitu dan totalnya ini harus ada 16. Kemudian ini juga yang mudah 1 A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Kemudian ini ada A kecil ini ya. 2 A kecil, B besar, B kecil. Ya. Kemudian ada juga ini A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Sama dengan yang ini. Ya, dan seterusnya. Anda pasti masih ingat ya. Tapi seperti halnya pada monohibrid, kenyataannya di lapangan itu tidak selalu genotip untuk persilangan pengamatan yang dihibrid ya, tidak melulu heterozigot disilangkan dengan heterozigot. Tapi bisa juga misalnya heterozigot dengan homozigot resesif. Misalnya seperti pada kasus persilangan test cross ya. Anda masih ingat itu ya? Misalnya kalau untuk test cross berarti kita persilangannya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil. Seperti itu ya. Ini mendapatkan 4 tipe gamet yang ini, tapi yang ini cuman ada 1 gamet ya. Berarti kita akan menghilangkan yang ini. Ya, ini kita coret. Jadi kalau Anda menggambar ini jangan digambar. Yang digambar cukup yang ini saja. Ya, yang ini saja yang digeser ke sini. Yang ininya di-cut, dibuang, di-delete ya. Jadi berdasarkan gambar kotak Punnett square kita sudah bisa langsung mengetahui bahwa anakan dari persilangan ini akan memiliki rasio 1 A besar rasio genotip 1 A besar A kecil B besar B kecil yang ini ya. Kemudian berbanding 1 A besar A kecil B kecil B kecil 1 A kecil B besar B kecil dan 1 A kecil B kecil B kecil. Menjadi lebih mudah kan? Anda juga bisa membuat persilangan yang misalnya A besar, kemudian B besar, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar, misalnya seperti itu. Ya, ini berarti yang di sini gametnya adalah AB, ya, independent assortment. Kemudian ini juga bisa dengan A kecil, B kecil, ya kan ya? A kecil, B kecil. Kemudian yang ini karena ini homozigot berarti cuma ada 2 ya. A besar, B besar dan A besar, B kecil. Kalau yang ini cuma ada 1. Berarti A kecil dan B besar. Nah, untuk yang ini A besar, B besar, ini A besar, B kecil. Nah, berarti kita sudah tidak butuh ini, ya. Nah, kemudian di sini cuman butuh A kecil, B besar. Ya, berarti kita cuman butuh yang ini. Kita delete yang ini. Ya, delete. Jangan digambar. Jangan dibuat. Ya, berarti sekarang kita dapat mengetahui bahwa hasil persilangan dari kedua ini adalah dari A besar, B besar, B kecil, disilangkan dengan A kecil, B besar adalah 1 A besar, A kecil, B besar berbanding 1 A besar A kecil, B besar B kecil. Jadi kita sudah langsung tahu rasio genotipnya. Ya, seperti ini. Jadi ini untuk yang dihibrid juga ini masih terasa mudah ya. Karena kotaknya juga paling banyak cuman ada 16 ini kotaknya ya, cuman sedikit. Nah, kalau yang ini adalah persilangan trihibrid ya. Nah, berarti ini persilangannya antara
A besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, disilangkan dengan sesamanya. Ya, berarti masing-masing ini akan ada 8 gamet ya. Jadi dari sini ada 8 gamet dan dari sini pun ada 8 gamet ya. Jadi ini gamet-gametnya ya. Jadi ini gamet yang untuk parental 1, kemudian yang ini untuk gamet dari parental 2 ya. Meskipun ini ada panetnya, jadi kalau Anda mengerjakan pekerjaan genetika dengan banyak sekali tabel seperti ini, sangat besar potensi untuk salah menentukan atau menuliskan genotip ya. Jadi supaya tidak boleh, sebenarnya kan tidak boleh salah karena ini prediksinya itu sudah dengan kemungkinan yang besar. Tapi kalau salah tulis human error itu ya jadinya susah gitu ya. Itu makanya saya bilang tadi saya tidak menampilkan yang tetrahibrid. Yang trihibrid saja sudah ada 64 ya. 8 alel dari sini dan 8 alel dari sini. Kenapa saya tahu akan ada 8? Ini kan heterozigot untuk ketiga-tiganya. Berarti akan ada 2 pangkat 3 gamet ya. Semoga Anda masih ingat tentang itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau begitu saya jelaskan bagaimana membuat gamet dari yang seperti ini ya, dari persilangan selain kalau monohibrid dan hibrid kan lebih mudah ya. Saya kasih tipsnya supaya lebih gampang menentukan gamet yang banyak begini. Nah, jika hanya ingin mengetahui jumlahnya saja, kita bisa melihat berdasarkan jumlah heterozigotnya ya. Ini misalnya kita punya ini C ya. Sorry, ini C. Jadi berdasarkan jumlah heterozigot ya. Kita punya 3 jumlah heterozigot, ini 1 A besar A kecil, ini 2 B besar B kecil, dan ini 3 B besar. Berarti ada 3 jumlah heterozigot. Maka kita bisa menentukan jumlah gametnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan akan ada 8 gamet. Tapi misalnya kalau hanya ada 1 misalnya ya, satu yang heterozigot yang ini ya, berarti 2 pangkat 1 berarti cuman akan ada 2 gamet ya. Lalu bagaimana kalau A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar? Ya berarti 2 pangkat 0 karena tidak ada yang heterozigot dan berarti gametnya cuman ada 1 ya. Kalau gamet cuman 1 gampang, berarti gametnya kan tinggal A, B, C. Ini juga masih gampang, tinggal A besar, B besar, C besar, atau A besar, B kecil, C besar. Nggak ada lagi yang lain ya. Tapi bagaimana kalau yang ini ya, Anda harus menuliskan 8 ya. Menuliskan 8 saja kita masih bisa saja terkecoh. Bagaimana caranya supaya tidak terkecoh? Nah, perhatikan caranya. Kalau saya akan mengurutkan dari mulai yang dominan semua. Jadi ABC, kemudian yang resesif semua. A kecil, B kecil. Nah, ini baru saya akan tukar ini, ya. Jadi A kecilnya pindah ke atas, tapi B-nya tidak pindah. Nah, yang ini pindah ke bawah, B kecilnya juga tidak pindah. Lihat ya. Jadi ini hanya saya tukar ya, A besar dengan A kecil saya tukar, kemudian ininya B besar C besar, B kecil C kecil, ini tidak saya pindah. Berarti saya sudah punya 1 2 3 4 1 2 3 4 gamet. Sekarang yang kelima ya, yang kelimanya adalah tadi kan yang dipindah A, sekarang yang akan di sini patokannya yang nomor 1 ya. Sekarang yang akan saya pindah adalah B. Berarti A-nya harus diam. Berarti A, B kecil, C besar. Kemudian kalau yang ini juga A-nya diam, B-nya yang berubah jadi B besar, C kecil.
ya. Kemudian jadi ini C kecil, sorry ya, saya kasih begini untuk membedakan C kecil dengan C besar. Kemudian berarti ini sudah 6. Lalu yang ketujuh, ya, berarti yang terakhir yang C yang harus dipindah. Ini yang akan dipindah, ya. Ini yang akan saya pindah. Berarti AB-nya diam, C kecil naik ke atas. Kemudian A kecil, B kecil diam, C besar yang turun ke bawah. Nah, sekarang saya jadi sudah punya 8 genotip. Nah, jadi seperti itu ya rumitnya membuat genotip dari genotip yang trihibrid ya, dari persilangan trihibrid. Nah, bagaimana dengan tetrahibrid ya? Bagaimana dengan pentahibrid ya? Jadi itu semua sebenarnya bisa kita tidak bisa hanya mengandalkan Punnett square. Jadi untuk yang lebih rumit sebaiknya kita tidak menggunakan Punnett square tapi menggunakan probabilitas. Oh maaf, tadi sempat saya salah menyebutkan kalau ini adalah genotip ya. Saya tegaskan lagi, ini gamet. Gamet. Cirinya, alelnya cuman hanya ada satu-satu ya. Kalau genotip itu ini pasti alelnya berpasangan. Entah itu dengan alel A besar dengan A kecil, atau A besar dengan A besar. B besar dengan B kecil, atau B besar dengan B besar. Itu namanya genotip kalau yang seperti ini. Tapi kalau yang satu-satu begini, ini gamet ya. Dan gamet yang 8 ini dihasilkan dari genotip yang heterozigot. Jadi aturan ini tidak akan berlaku untuk genotip yang 2 ini ya. Aturan ini juga bisa berlaku ya, cara menuliskan gamet seperti ini untuk heterozigot yang lain, misalnya tetrahibrid ya, misalnya di sini A besar A kecil, B besar B kecil, C kecil C kecil, D besar D kecil. Ini juga berlaku ya, E besar E kecil misalnya ditambah jadi 5 gen ya. Itu memungkinkan. Caranya begitu ya. Jadi tuliskan dulu yang genotip dominannya, kemudian yang seluruhnya resesif. Jadi tulis itu yang pertama harus dilakukan. Lalu kemudian Anda urutkan yang pertama kali akan ditukar. Misalnya seperti di sini A dulu, ini hasilnya. Kemudian B dulu, baru ini hasilnya. Kemudian C dulu, dan ini hasilnya. Ya, nanti kalau misalnya ada 4 gen, berarti berikutnya D, berikutnya lagi E, begitu ya. Selanjutnya, jika dalam video ini kalian juga menemukan saya salah sebut, tolong dikasih tahu ya, dan tuliskan di kolom komentarnya ya. Prinsip probabilitas dapat digunakan untuk menduga pewarisan sifat Mendelian ya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu beberapa prinsip. Yang pertama, bahwa alel adalah salah satu dari versi sebuah gen yang menghasilkan efek fenotip tersendiri. Saya di sini sudah memberikan contoh yang menggunakan alfabet besar dan yang alfabet kecil ya. Contohnya di sini adalah R besar R kecil. Tadi sebelumnya kita sudah mencoba dengan A besar R kecil ya. Kalau di sini R besar R kecil. Lalu kemudian alel prinsip yang kedua adalah alel yang dibawa oleh gamet adalah suatu kebetulan. Jadi gamet tidak pernah nawar mau membawa alel yang mana. Alel dominankah, alel resesif ya, itu tidak pernah nawar. Kemudian tapi biarpun kebetulan, kebetulannya itu dapat diprediksi kemungkinannya, probabilitasnya dapat diprediksi. Seperti contohnya pada genotip ini, R besar, R kecil. Maka suatu gamet dapat diprediksi sebanyak setengah dari gamet itu akan membawa R besar dan atau R kecil ya, kemungkinannya setengah banding setengah ya. Jadi pasti yang masuk ke dalam gamet itu kalau enggak R besar ya R kecil. Kalau monohibrid ya, nanti kita lihat kalau yang lain ya. Ini masih mudah ya. Kemudian prinsip yang ketiga, kita juga harus ingat bahwa penyatuan gamet jantan dan betina, ini jantan, kemudian yang betina, itu pun menjadi suatu kebetulan. Kita tidak tahu
mana yang akan muncul ya. Ketika sperma dengan telur ini bertemu, kita nggak tahu yang bertemu itu yang ini akan jadi ini, atau kalau ini kan cuma ada 4 kemungkinan ya, maka setiap jenisnya ini, setiap genotipnya ini adalah kemungkinannya. Dan dalam contoh ini, maka kemungkinan munculnya genotip R besar itu cuma 1/4. Anda perlu tahu bahwa sebenarnya kemungkinan 4 genotip ini muncul seluruhnya ya, 1/4 baik itu R besar, R kecil, R besar, ini kan sama ya. Kemudian R kecil ini sebenarnya mungkin muncul di dalam populasi jika satu kali reproduksi itu menghasilkan banyak anakan. Bahkan yang tadi ada kalau yang terhibrid kan berarti diperlukan minimal 64 untuk memunculkan semua genotip ya. Tapi 64 itu sebenarnya belum cukup, bisa saja ada yang kurang. Jadi semakin besar jumlah turunan yang sekali turun ya, yang sekali diturunkan, semakin banyak jumlahnya, semakin mungkin muncul seluruh genotip yang diprediksi ya, kemungkinannya itu besar akan muncul semua. Nah, kita akan menerapkan hukum probabilitas berdasarkan tingkat kemudahannya dulu ya. Ini jadi kita akan mulai dengan yang heterozigot. Jadi kita punya persilangan ini ya, C besar dikali C besar C kecil. Jadi kita tidak akan membuat bagan persilangan ya, karena kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan prediksi dengan hukum probabilitas ya. Jadi yang ditanya adalah berapa proporsi yang keturunan yang homozigot dominan, homozigot resesif, dan heterozigot ya. Sebelumnya jadi yang homozigot dominan itu yang ditanya adalah C besar, kemudian yang homozigot resesif berarti C kecil, kemudian yang heterozigot C besar dan C kecil. Ini ya yang jadi 3 ini yang ditanya. Sekarang kita lihat dulu kemungkinannya ya, prediksinya. Nah, kalau kita punya genotip yang seperti ini, maka gamet akan memiliki alel ya, salah satu dari ini itu rasionya berapa? Kemungkinannya berapa? Ya, kemungkinannya ini 100% ya, berarti 1. Ya, ini kemungkinannya setiap gamet akan berisi C karena sama. Sedangkan yang ini kemungkinannya adalah 1/2 ya, atau setengah. Yang ini juga begitu, 1/2. C besar 1/2. Kenapa 1/2? Karena ada C besar, ada C kecil. Ya, berarti kemungkinannya dia muncul adalah 1/2. Sekarang kemunculan C besar dengan C besar. Kita harus ambil C besar satu dari sini, satunya lagi dari sini. Nggak boleh ngambil C besar dari dua-duanya dari sini. Ya, karena berarti bukan turunan. Ya, jadi ambil satu dari sini, 1 dikali karena C besar berarti kita akan ambil yang C yang ini. Ini berarti setengah. Berarti ini proporsinya adalah setengah ya. Proporsi homozigot dominan adalah setengah. Sekarang yang C kecil. Enggak boleh kita mengambil C kecil dari sini saja ya, setengah ya. Dari sini harus diambil satunya lagi dari indukan satunya, yang ini. Tapi karena tidak ada, berarti 0. Berarti tidak ada homozigot resesif. Tidak ada homozigot resesif sama sekali. Lalu bagaimana dengan C besar, C kecil yang heterozigot? C besarnya harus diambil dari sini. Ya, berarti 1. Nggak boleh dari sini, karena dari sini kita nggak boleh dari indukan yang ini, karena dari indukan yang ini kita hanya boleh mengambil C kecil, yaitu dengan proporsi setengah. Jadi proporsi untuk heterozigot adalah 1
dikali setengah sama dengan setengah. Ya, jadi begitu ya. Pada prinsipnya turunan-turunan ini harus pasangan alelnya ini harus berasal dari kedua induknya ya. Jadi seperti ini C besar yang satunya harus dari sini diambilnya dengan rasio 1, kemudian diambil dari induk yang kedua dengan rasio setengah. Makanya 1 dikali setengah. Sedangkan yang homozigot resesif ini kebetulan yang punya cuman induk yang kedua, C kecil. Sedangkan indukan yang pertama enggak punya, makanya 0 kali setengah. Sekarang yang C besar, C kecil. C besarnya tidak boleh diambil dari sini, ya. Jadi ini setengah gitu, nggak bisa. C besarnya harus diambil dari indukan 1, sedangkan C kecilnya harus diambil dari indukan yang kedua. Ya, jadi 1 dikali setengah. Jadi proporsinya yang homozigot resesif itu 0, tidak ada, homozigot dominan dan heterozigot masing-masing setengah. Nah, ini penting ya, ketika Anda sudah bisa membuat proporsi, menentukan genotip, kemudian membuat proporsinya, ini jangan stop sampai di sini ya, tetap Anda harus sampaikan dalam kalimat. Jadi, ketika menjawab persoalan seperti ini, Anda buat dulu apa yang diminta dalam bentuk kombinasi huruf dan angka seperti yang ada di sini, tapi selanjutnya Anda harus menuliskan seperti ini ya. Proporsi homozigot dominan C besar adalah setengah. Proporsi homozigot resesif C kecil adalah setengah. Proporsi heterozigot C besar C kecil adalah 0. Jadi di setiap persoalan atau soal-soal genetika yang esai, Anda wajib menuliskan seperti ini, ya. Ya, sekarang karena kita diminta untuk menuliskan genotip dulu ya, sebelum membuat probabilitas, kita buat dulu genotip dari sini ya, dari indukan pertama. Gamet. Kita punya B besar D besar dan B kecil D kecil. Sedangkan untuk yang kedua kita punya B besar D besar dan B besar D kecil ya. Sekarang kita sandingkan, pertemukan gametnya, maka ini B D kecil, kemudian ini B sama ya, B D besar dan B D kecil. Maka ini genotip turunannya adalah B besar, B besar, B besar, D besar. Kemudian yang ini B besar, B besar lagi ya ini, dan D besar, D kecil. Yang ini B besar, B kecil, D besar, D besar. Yang ini B besar, B kecil, kemudian D besar, D kecil. Nah, ini caranya bisa agak berbeda ya, bisa disatukan. Kemunculan BD dari genotip ini adalah 1 dari 2. Ya, duanya memang yang mana? Yang ini dengan yang ini. Baru kemudian kemunculan B kecil D besar, ini juga pasti setengah ya. Nah, kalau yang ini B besar, B besar, D besar, ini juga kemunculannya setengah ya. Sedangkan B besar, D kecil, ini juga kemungkinannya setengah. Jadi ini B besar D besar ini setengah juga ya. Kemudian D besar D kecil ini juga setengah. Yang ini setengah ya. Dari sini ya. Nah, kemudian ini juga setengah. Dari sini juga ya. Jadi ini sama dengan dari sini, ini sama dengan ini ya. Sedangkan ini sama dengan ini sama dengan yang ini ya. Nah, maka genotip yang ini probabilitas kemunculannya kemungkinannya adalah setengah kali setengah sama dengan 1/4 ya. Sedangkan yang ini ya, ini B besar D besar kemungkinannya adalah setengah kali setengah juga sama dengan 1/4 ya. Nah, ini juga
ini setengah dikali setengah. Ini juga jadinya proporsinya adalah 1/4. Yang ini, untuk yang ini juga kemungkinan kemunculannya setengah kali setengah, sama dengan 1/4. Ya, sebenarnya untuk yang perkalian, maksud saya persilangan. Persilangan yang di hibrid ini masih cukup mudah ya. Jadi kalau hanya persilangan begini sebenarnya tanpa rasio pun kita sudah tahu kalau ini adalah 1/1 banding 1 banding 1. Atau dengan probabilitas 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Cuman saya di sini ingin menunjukkan bagaimana caranya ya. Karena kita akan menjadi lebih rumit lagi ya, ini permasalahannya. Kita lihat lagi sekarang yang trihibrid. Jadi genotip dan probabilitasnya adalah 1/4 B besar B besar D besar D besar, 1/4 B besar B besar D besar D kecil, 1/4 B besar B kecil D kecil D besar D besar, dan 1/4 B besar B kecil D besar D kecil. Ya, ingat Anda tetap harus menuliskan seperti ini ya. Jangan cuma hanya menuliskan kombinasi angka dan huruf seperti ini ya. Nah, ini dia yang trihibrid ya. Kita punya persilangan P besar P kecil, Y besar Y kecil, I besar I kecil. Jadi heterozigot untuk ketiga sifat, dan P kecil P kecil, Y besar Y kecil, I kecil I kecil. Heterozigotnya untuk gen Y dan homozigot resesif untuk gen P dan gen I. Jadi jika Anda ingin memakai Punnett square, Anda harus mengeluarkan gamet dari sini. Ya, berarti ada 8 gamet, di sini ada 2 gamet. Ya, berarti Anda akan menuliskan 16 genotip nantinya, ya. Tapi kita tidak akan melakukan seperti itu. Kita akan memprediksi berdasarkan berdasarkan probabilitas, hukum probabilitas. Yang diminta dari persoalan ini adalah berapa bagian keturunan yang diprediksi bersifat resesif homozigot untuk setidaknya 2 dari 3 karakter ya. Ini ada 3 karakter. Jadi kalau heterozigot semuanya ya maksimal 3. Minimalnya ya 0. Berarti dominan homozigot dominan semua ya, begitu. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya kita mengerjakan ini berdasarkan probabilitas. Tapi meskipun dengan probabilitas, kita harus memprediksi dulu genotip yang mungkin muncul dengan 2 dari 3 karakter. Minimal 2 ya, minimal 2. Jadi maksimal 3 ya. Mari kita tuliskan dulu. Jadi genotip yang pertama adalah yang paling banyak dulu ya, berarti P kecil, karena yang diminta ini homozigot resesif ya, bersifat homozigot resesif. Jadi P kecil, Y kecil, dan I kecil. Nah, ini tiga-tiganya homozigot resesif ya. P-nya P kecil, ini homozigot resesif, ini homozigot resesif, ini juga homozigot resesif. Nah, sekarang kalau yang dua karakter, sekarang kita mulai dari sini. P besar, misalnya ya, ditukar P besar, kemudian Y kecil, dan I kecil. Ini berarti homozigot resesif juga ya, ada 2 homozigot resesif. Tapi Anda harus perhatikan, ini mungkin nggak ada P besar 2 di sini. Ya, tidak mungkin karena di sini ada P kecil. Sedangkan di sini P besar dan P kecil ya. Karena kalau mau mendapatkan P besar di sini di turunannya P besar, maka di P besar yang satunya harus berasal dari indukan yang kedua. Jadi ini tidak mungkin ya. Sekarang berarti ada kemungkinan lain nggak? Ada P besar P kecil, Y kecil, dan I kecil. Ya, kalau ini sudah benar nih. Karena ini
resesif homozigot untuk kedua sifat. Dan P besar P kecilnya, P besarnya berasal dari indukan pertama, ya nggak mungkin dari indukan kedua, P kecilnya dari indukan yang kedua. Ya, kemudian berikutnya adalah genotip berikutnya adalah ini P kecil, ya. Kemudian Y kecil. Ini I besar. Mungkin tidak ada I besar. Ya, tidak mungkin karena I besar cuma ada di sini. Ya, I besar di turunan harus berasal dari induk 1 dan induk 2. Induk 2 nggak punya, berarti ini juga tidak mungkin. Ya, jadi ini yang mungkin, ini ada. Berarti yang seperti apa yang mungkin? Yang mungkin itu P kecil, Y kecil, I besar, I kecil. Tetap ya, ini homozigot resesif ya untuk dua sifat. Nah, ini juga benar. Masih ada nggak? Masih ada, yaitu P kecil. Nah, sekarang Y besar lagi 2 kali, kemudian I kecil. Nah, ini mungkin tidak? Mungkin, karena Y besar ada di sini dan ada di sini. Ya, jadi mungkin. Ini sangat mungkin terjadi. Masih ada lagi tidak? Masih. Ya, saya pindah ke sini ya. Masih ada lagi, yaitu P kecil, kemudian Y besar, Y kecil, I kecil. Ya. Ini mungkin tidak? Mungkin ya, Y besar bisa berasal dari sini dan Y kecilnya berasal dari sini. Bahkan ini ada kebalikannya, yaitu Y besarnya berasal, Y besar, ya, jadi ya, bentuknya seperti ini. Y kecil, Y besar, Y kecil. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena ini dua-duanya punya Y besar dan Y kecil. Ya, tapi karena ini sama ya, jadi kita anggap ini 2 kali aja ya, 2 kali, dan kita lihatnya ini dari 1. Sekarang kita akan menghitung proporsinya. Nah, di sini kita punya untuk P besar ini setengah, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, kelihatan tidak? Oh ya udah, kalau gitu kita ganti screen saja ya. Ya, saya sudah merepihkan yang catatan yang tadi ya. Jadi ini yang pertama P kecil, Y kecil, I kecil, yang ini. Kemudian ini P ini kan tidak masuk ya. Yang masuk adalah yang ini P besar P kecil, Y kecil, I kecil, yang ini ya. Kemudian yang ketiga, yang P ini juga tidak masuk. Yang masuk adalah P kecil, Y kecil, I besar, I kecil. Ini. Kemudian ini yang keempat, P kecil, Y besar, I kecil. Yang ini. Kemudian ini dipindahin ke sini ya. P kecil, Y besar, Y kecil. Ini tertukar posisinya. Dan I kecil. Sekarang saya akan memberi rasio-rasio pada masing-masing alel ya. Ini karena ada 2 alel, maka ini adalah setengah dan ini juga setengah. Ini juga sama, berarti ini setengah dan ini juga setengah ya. Termasuk I besar yang ini setengah ya, karena ada 2, dan ini setengah. Ada 2 tipe alel ya, alel dominan dan alel resesif. Kalau ini hanya ada 1, maka ini 1. Ini ada 2, ini juga setengah dan setengah. Sedangkan ini ada 1 ya. Nah, sekarang kita lihat berapa proporsi untuk yang pertama ini ya. Nah, ini berarti P kecil. P kecil yang pertama harus didapat dari sini dan P kecil yang keduanya dari sini ya, dari induk kedua. P kecil yang pertama dari induk pertama, P kecil kedua dari induk yang kedua. Dari induk pertama, P kecilnya itu setengah, dari induk yang kedua 1.
Y kecil dan Y kecil dari induk 1 dan dari induk 2 ya. Harus nilainya adalah rasionya adalah setengah, probabilitasnya ya setengah dan setengah. Kemudian I kecil juga harus berasal dari 2 induk. Dari induk pertama I-nya itu setengah, dari induk yang kedua I kecilnya itu 1 ya. Kemudian ini setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali 1 kali 1. Jadi 1/8 ya. 1/16 maksud saya ya. 2 kali 2 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Kemudian P besar P kecil. Ini dari induk 1, yang ini dari induk 2. Dari induk 1 itu setengah, dari induk 2 itu 1. Y kecil sama setengah-setengah ya. I kecil dari induk 1 setengah, dari induk 2 1. Ini juga sama dengan 1/16. Nah, sekarang ini P kecil ya, sama seperti ini, berarti setengah kali 1. Kemudian yang ini sama juga kayak yang ini ya, dari berasal dari induk 1 dan induk 2 itu setengah. Yang ini I besar setengah dari I kecil dari induk 2 1 ya. Berarti ini juga nilainya sama dengan 1/16. Sedangkan selanjutnya ini nilainya sama ya, setengah kali 1 sama dengan yang di atas, sama dengan yang ini ya. Setengah kali 1, kemudian Y besar juga setengah kali setengah ya, karena dari induk 1 dan induk 2. I kecil dan I kecil. I kecil yang dari induk 1 setengah, dari induk kedua 1. Ini juga sama. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. 1/16. Nah, sekarang yang ini. Ya, kita lihat yang ini saja. Karena ingat genotip itu yang dominan harus di depan ya. Jadi ini kali 2 langsung ya, karena dari sini 2 kali P kecilnya sama setengah kali 1. Berarti setengah kali 1, Y besar Y kecil itu juga setengah ya. Y besarnya bisa berkebalikan ya tadi. Tapi kan nilainya sama, makanya pakai angka 2 di sini. Kemudian I kecil dari induk 1 setengah, dari induk 2 1. Nah, ini adalah 2/16. Jadi total dari rasio ya. Ini kan yang ditanya bagian keturunan yang diprediksi bersifat minimal 2 ya. Ini semua minimal 2 ya, ini semua 2 resesifnya, ini semua 2 resesifnya, yang ini 3 ya. Totalnya yang punya resesif minimal 2 itu, resesif homozigot minimal 2 itu totalnya ada 1 2 3 4 6/16. Ini ya, jadi 1/16 ditambah 1/16 ditambah 1/16 ditambah ini. Jadi totalnya adalah 6/16 sama dengan 3/8. Jadi, total proporsi atau bagian yang memiliki 2-3 karakter resesif homozigot adalah 3/8. Ya, ingat ya, saya sudah mengajari Anda untuk menuliskan kalimat yang menjawab dari pertanyaan. Ya, tidak boleh Anda hanya menuliskan kombinasi angka dan huruf seperti ini saja. Ya, jangan lupa ya. Nah, sudah mengerti kan? Kalau sudah mengerti, coba jawab pertanyaan ini. Berapa jumlah gamet yang bisa dihasilkan dari genotip yang ini? Ya, panjang.
pentahibrid ya. A besar, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D besar, E besar, E kecil. Saya cuman minta berapa jumlahnya. Saya tidak minta menuliskan jenis apa saja gametnya ya. Cuman nanti ada berapa jenis gamet yang mungkin muncul dari genotip yang ini. Jika Anda sudah bisa menjawab yang nomor 1, pasti bisa juga menjawab nomor 2. Berapa probabilitas gamet yang terbentuk dari genotip ini ya? Berapa probabilitas gamet yang terbentuk yang berupa kombinasi alel berikut. A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, serta gamet A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil. Ya, silahkan jawab langsung di komentar video ini ya. Kalau belum bisa jawab, berarti Anda harus belajar lagi ya. Belajar ya, semangat! Ya, sekarang kita beralih ke segmen yang terakhir, yaitu genetika Mendelian pada manusia ya. Pada manusia tentu saja tidak mungkin kita melakukan manipulasi perkawinan hanya untuk ilmu genetika ya, itu tidak mungkin terjadi seperti halnya Anda melakukan manipulasi pada hewan dan tumbuhan. Anda melakukan self cross, test cross ya, dan itu tidak mungkin pada manusia ya. Kemudian jadinya pengamatan pewarisan sifat dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi mengenai suatu sifat ya. Suatu sifat yang diamati dalam beberapa generasi. Biasanya ini dalam 3 generasi ya. Kemudian data dan informasi tersebut yang sudah dikumpulkan dari beberapa generasi itu akan dibuat dalam bentuk analisis pedigree atau silsilah keluarga ya. Jadi biasanya ini pakai analisis pedigree kalau genetika pada manusia. Nah, dalam mempelajari analisis pedigree yang harus diingat adalah untuk laki-laki ini biasanya dilambangkan dengan square, sedangkan perempuannya dengan lingkaran ya. Kalau yang polos seperti ini ya, yang putih atau tidak berwarna itu male tidak terinfeksi atau tidak menampakkan sifat ya, jadi anggaplah normal. Sedangkan yang biru ya ini yang menampakkan sifat yang diamati ya, yang menampakkan fenotipnya, yang fenotipnya nampak. Kalau yang ini tidak nampak. Kemudian kita juga harus tahu kalau ada garis seperti ini antara lambang yang laki-laki dengan yang perempuan, ini artinya keduanya ini menikah ya. Dan di bawahnya ya biasanya ini ada garis satu dan ada yang seperti ini adalah anak-anaknya. Dan anak yang paling tua ada di sebelah kiri di sini ya. Sekarang perhatikan pedigree ini. Anda bisa mendapatkan gambar pedigree ini di buku Campbell, baik yang edisi 8 maupun edisi yang 10 ya. Pedigree ini ingin mengetahui ya, ini saya jelaskan bagaimana pedigree bisa mengetahui suatu sifat diwariskan oleh alel dominan atau oleh alel resesif ya. Nah, berdasarkan pedigree ini kita mau melihat apakah widow speak yang ini ya, ini yang disebut widow speak yang ada di tengah dahi ya, yang berbentuk segitiga ini tidak ada. Saya juga tidak punya widow speak ya. Jadi bagaimana widow speak diturunkan ya? Apakah widow speak ini diekspresikan oleh alel resesif ya atau alel dominan? Apakah widow speak ini sifat resesif atau sifat dominan? Sekarang kita akan perhatikan dulu anak-anak ya. Ini anak yang pertama dan ini anak yang kedua ya. Anak yang pertama sama seperti orang tuanya ya, memiliki widow peak ya, ini ya. Jadi posisinya ekspresinya anak yang pertama dengan kedua orang tua sama-sama
memiliki widow peaks. Sedangkan anak yang kedua tidak memiliki widow peak. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ini mengekspresikan ekspresi alel pasangan alel resesif. Ya, kenapa? Karena ekspresi ini ya tidak muncul di kedua orang tuanya. Berarti orang tua memiliki alel ini ya. Sedangkan kakak perempuan memiliki ekspresi yang sama dengan orang tuanya ya. Ini diduga bahwa kakaknya ini memiliki alel dominan ya, karena berbeda dengan adik ya, dengan adiknya yang memiliki alel resesif. Tapi alel dominan ini belum bisa ditentukan apakah pasangan alel ini W besar atau W besar W kecil. Jadi kita belum tahu ya, di sini kita belum tahu ini diisi oleh apa, W besar W kecil atau W besar W besar. Nah, untuk mengetahui ini kita lihat dulu satu keluarga dulu dari sini ya. Nah, satu keluarga ini adik yang memiliki W kecil pasti W kecilnya didapatkan dari sini ya, satu dari sini W kecil. Sedangkan ini ibu maupun bapak ini mengekspresikan widow's peak, maka dapat dipastikan ini adalah W besar W kecil ya, W besar W kecil, W besar W kecil, W besar W kecil, baik untuk ayah dan ibu. Ini bisa dipastikan. Sekarang anaknya ini pasangan alelnya sudah bisa dipastikan belum? Belum bisa dipastikan, karena masih memungkinkan anak nomor 1 ini memiliki W besar W kecil atau W besar W besar. Ya, jadi ini belum bisa dipastikan apakah W besar atau W besar W kecil untuk anak yang pertama. Sekarang mari kita lihat keluarga ayah. Nah, ini saya sudah keluarkan ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi anak yang pertama belum bisa diketahui apakah W besar atau W besar W kecil. Sedangkan anak yang kedua sudah bisa dipastikan W kecil ya. Kemudian ayah dan ibu juga sudah dipastikan W besar W kecil. Sekarang bagaimana dengan keluarga dari ayah ya. Sekarang kita akan lihat keluarga dari ayah. Ini keluarga ayah ya. Ini keluarga ayah. Nah, ini ayah punya ibu yang tidak mengekspresikan widow's peak, berarti ini W kecil ya. Tapi punya kakek, punya ayah ya, ayah yang ini jadi kakek anak-anak ini dia punya widow's peak, berarti kakeknya punya widow's peak, berarti ini minimal punya satu alel dominan W besar ya. Nah, dapatkah kita mengetahui ini alel dominan ini adalah alel dominan kakek itu berpasangan dengan alel dominan W besar atau dengan alel resesif W besar W kecil? Kita belum tahu. Kita bisa mengetahui ini berdasarkan anak-anaknya. Ya, anak yang kedua dan ketiga ini dapat dipastikan adalah memiliki genotip W kecil dan W kecil ya. Ingat, W kecil dari anak-anak harus satu dari ibu, satu dari ayah. Dari ibu ini memang tersedia satu W kecil, satunya nggak boleh dari ibu lagi ya, tapi harus dari ayah. Maka dapat dipastikan ini adalah W kecil ya. Sekarang anak yang pertama sudah bisa dipastikan belum genotipnya ya? Yang jelas dia punya satu W besar. Nah, lalu pasangannya apa? W kecil atau W besar? Pasti W kecil. Karena kalau W besarnya ini, kalau W besar, ibu juga harus punya W besar. Tapi ibu tidak punya W besar. Yang dimilikinya adalah W kecil. Ya, jadi keluarga ayah sudah bisa dipastikan sekarang genotipnya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat keluarga dari ibu. Ya, ini keluarga ibu. Ya. Nah, tadi ibu sudah bisa dipastikan adalah W besar, W kecil. Ibu punya adik perempuan ya, ini
karena tidak menampakkan ekspresi, maka dia W kecil, W kecil. Ayah dari ibu ya atau kakeknya anak-anak dari ibu tidak menampakkan ekspresi widow speak, berarti dia juga W kecil, W kecil ya. Nah, sekarang ini ibu dari nenek dari anak-anak ya mengekspresikan widow speak ya, kita berarti dia minimal punya satu alel dominan W besar ya. Lalu apakah dia W besar W kecil atau W besar W besar? Nah, ini bisa dilihat berdasarkan anak yang ini ya. Anak yang kedua memiliki maksudnya kakak dari ibunya ya, anak yang nomor 2 dari pasangan ini, anak nomor 2-nya adalah ini ya. Genotipnya W kecil, W kecil, W kecil, W kecil ya. Karena W kecil ini W kecilnya harus dapat dari ayah dan ibu. Nah, ini satu dari ayah, yang satunya itu harus dari ibu. Maka ibu ini dipastikan memiliki W besar, W kecil ya. Nah, sekarang kita sudah dapat mengetahui dengan pasti hampir seluruh anggota keluarga dari 3 generasi ini ya, semuanya sudah diketahui genotipnya dengan pasti, kecuali anak yang pertama ini ya. Dan berdasarkan silsilah keluarga ini, pedigree ini, kita bisa menyimpulkan bahwa widow speak ya, ini widow speak yang ada di sini ini diekspresikan oleh alel dominan ya. Dengan munculnya satu alel dominan saja bisa memunculkan yang namanya widow speak. Dan sekarang kita akan beralih ke pedigree berikutnya ya. Nah, sekarang kita sampai di pedigree yang berikutnya ya. Pada pedigree ini kita akan melihat apakah earlobe yang menempel ya, ini earlobe-nya menempel. Jadi ujung daun telinga ini menempel dengan dengan kulit di muka ya. Jadi ini menempel. Sedangkan yang ini dia tidak menempel, dia menggantung. Coba cek telinga Anda. Anda free earlobe atau attached earlobe ya. Nah, apakah earlobe yang menempel ini merupakan sifat resesif atau dominan? Ya, kita mau melihat berdasarkan bagaimana earlobe yang menempel ini diekspresikan oleh 3 generasi dari 3 keluarga dari 3 generasi ya. Pertama-tama yang akan kita lihat adalah keluarga inti yang ini ya, keluarga yang terbaru yang ini ya. Ini adalah keluarga inti ya, keluarga inti, dan kita akan melihat bagaimana attached earlobe ya yang ini bagaimana ekspresinya, apakah dia ekspresi dominan atau resesif ya. Nah, seperti biasa untuk mengetahui ini semua kita harus tahu mana yang berbeda dari orang tuanya ya. Ini adalah yang berbeda dari orang tuanya, ini parentalnya ya, ini berbeda. Yang berbeda itu berarti mengekspresikan alel resesif ya. Di sini ini dituliskannya ini adalah F ya, karena alel resesif, berarti F kecil, F kecil. Sedangkan yang lainnya yang tidak attach, berarti yang free, itu dapat dikatakan adalah F besar. Tapi F besar ini apakah dia pasangan alelnya F kecil atau F besar kita belum tahu ya. Kita bisa melihat dari orang tuanya. Orang tuanya juga mengekspresikan ini F besar ya, F besar ya, karena dua-duanya tidak mengekspresikan ya. Di keluarga ini pun kita belum tahu ya, ayah dan ibu ini juga kita belum tahu genotip pastinya, tapi kita bisa memastikan ibu bapak ini berdasarkan adanya anak yang memiliki F kecil, F kecil. Ingat, F kecil ini harus berasal dari ayah dan ibu. Maka ini pasti satunya dari ayah, satunya dari ibu. Nah, sekarang ayah dan ibu sudah jelas, sudah bisa dipastikan genotipnya. Bagaimana dengan adik ya, adik yang ini anak yang kedua,
Apakah sudah bisa dipastikan F besar atau F besar F kecil? Ya, masih belum bisa dipastikan karena ini adik anak yang kedua bisa bisa jadi F besar atau F besar F kecil, ya. Nah, sekarang kita akan pindah ke keluarga dari ibu. Ini adalah keluarga ibu ya. Oh ya, saya lupa tadi mengatakan bahwa ini silsilah dari keluarga yang sama ya, tapi yang diamati berbeda. Tadi yang diamati widow speak, sekarang attach earlobe ya. Sekarang kita akan fokus di keluarga ibu yang ini ya. Tadi kita sudah bisa memastikan genotip dari ibu ya. Genotip dari ibu adalah F besar dan F kecil. Dan ibu memiliki adik ya, adiknya itu dipastikan ini F kecil karena dia mengekspresikan earlobe sama seperti anaknya tadi yang pertama ya, sama dengan yang ini. Maka ini dapat dipastikan F kecil. Dan ayahnya juga dapat dipastikan ini memiliki genotip F kecil ya, karena memiliki attached earlobe ya. Sekarang bagaimana dengan ibu? Ibu pasti punya, karena dia tidak mengekspresikan karena earlobe-nya dia menggantung, tidak mengekspresikan hal yang sama dengan bapak, maka dia pasti punya satu F yang besar ya. Lalu apakah bisa diketahui ibu ini memiliki F besar F kecil atau F besar? Sudah bisa dipastikan belum? Kalau di sini saja tidak bisa dipastikan, tapi berdasarkan anak yang dimilikinya, yaitu anak yang kedua yang memiliki satu F kecil, dua F kecil, dan F kecilnya ini harus berasal dari ayah dan harus berasal satu dari ibu. Maka dapat dipastikan ibu yang ini, nenek dari anak-anak yang ini adalah F besar dan F kecil ya. Jadi bukan F besar dan F besar. Sekarang kita akan pindah ke keluarga ayah. Ini adalah keluarga ayah ya, yang ini keluarga ayah. Dalam keluarga ayah tadi sudah dipastikan bahwa ayah memiliki F besar F kecil. Sekarang kita lihat kedua orang tua dari ayah. Kedua orang tua dari ayah itu tidak mengekspresikan attached earlobe. Maka ini dipastikan memiliki satu F besar, minimal ya punya satu F besar ya. Pasangannya kita belum tahu apakah punya F besar juga ataukah F kecil ya, baik ayah maupun ibu ya. Sekarang untuk memastikan ini kita harus dapat melihat dari anak-anak dari pasangan ini. Ternyata mereka punya dua anak yang memiliki attached earlobe. Berarti ini F kecil ya, pasti ini F kecil. Maka maka orang tua dari ayah ya, dari ayah yang ini, maka kita bisa mengetahui bahwa karena ini muncul F kecil di anaknya, maka ini pasti F besar F kecil dan F besar F kecil. Nah, ada kakak pertama dari ayah yang ini, anak pertama dari pasangan yang ini ternyata dia punya juga tidak punya juga attached earlobe. Berarti dia punya satu F besar. Lalu apakah ini F besar F kecil atau F kecil atau F besar maksud saya ya. Saya ulangi ya. Apakah kakak yang pertama dari ayah ini memiliki F besar atau F besar F kecil? Berdasarkan genotip dari ayah dan ibunya, nenek dan kakek, ini tidak bisa dipastikan karena jadi anak pertama ini bisa saja memiliki F besar ataupun F besar F kecil ya. Ini bisa dipastikan kalau nanti ada anak dari dia ini ya. Kalau ini punya anak baru bisa dilihat bagaimana genotipnya ya. Nah, sekarang seluruhnya sudah bisa diketahui ya genotipnya ya, kecuali
yang belum bisa dipastikan adalah om dari anak-anak ini ya, dari pihak ayah satu, bukan om tentunya ini ya, anak pertama, kakak pertama dari ayahnya itu belum bisa dipastikan genotipnya, serta anak yang kedua ya, ini belum bisa dipastikan juga ya. Tapi berdasarkan pedigree ini dapat diketahui bahwa attached earlobe yang menempel itu diekspresikan oleh alel resesif ya. Ya, jadi itulah bagaimana suatu sifat diekspresikan ya pada manusia ya, bagaimana analisisnya bisa dilakukan untuk mengetahui genotipnya berdasarkan analisis pedigree. Berdasarkan analisis tersebut kita bisa mengetahui apakah suatu sifat itu merupakan sifat yang dominan ya atau sifat yang resesif. Perlu Anda semua ketahui bahwa untuk mengetahui hal tersebut, apakah suatu sifat itu resesif atau dominan berdasarkan analisis pedigree, kita tidak hanya bisa tidak berdasarkan hanya satu pedigree saja ya. Jadi bisa jadi kita memerlukan beberapa pedigree yang memang dapat memunculkan sifat-sifatnya yang seperti ini ya. Karena bisa jadi ketika kita menganalisis ini di keluarga Anda misalnya, itu tidak ketahuan ya, bisa saja terjadi. Tapi setelah diketahui dominan dan resesifnya, kita bisa menganalisis di keluarga yang lain, menerapkannya di keluarga yang lain ya. Jika Anda ingin menerapkan beberapa karakter di keluarga Anda, berikut ini ada yang sudah diketahui alel resesif dan dominannya. Dan inilah beberapa karakter, beberapa sifat yang sudah dilihat, dianalisis oleh para peneliti ya. Contohnya yang pada manusia ya. Contohnya yang dagunya terbelah ini cleft chin ya. Ini ternyata diekspresikan oleh alel resesif. Kemudian mata biru juga alel resesif. Saya tidak punya keduanya, berarti saya punya minimal satu alel dominan ya untuk ini. Jadi saya punyanya C besar dan B besar ya. Kemudian freckles ya, ini tidak mayoritas orang Indonesia tidak punya, jadi mayoritas orang Indonesia pasti L kecil ya genotipnya. Sedangkan yang ini ada juga digital rambut di ruas buku jari itu juga dominan ya. Kemudian lesung pipit juga ini dominan ya. Saya juga tidak punya, berarti saya punyanya D kecil ya. Sedangkan ini lidah menggulung saya tidak bisa. Berarti saya punyanya R kecil karena lidah menggulung itu diekspresikan oleh alel dominan. Nah, ini lidah melipat dan jari melengkung saya juga tidak punya. Berarti genotip saya itu minimal punya satu F besar dan satu alel H besar ya. Kemudian ini widow's peak sudah dibahas ya. Kemudian dengan attached earlobe juga ini ada lagi yang terakhir ada Darwin ear point ya. Ini diekspresikan oleh alel yang dominan. Penurunan sifat-sifat yang sudah diketahui alelnya ini dominan atau resesif sifatnya ya, ini bisa diterapkan untuk melihat silsilah keluarga Anda dan kemungkinan yang muncul jika Anda punya anak ya. Tapi untuk mendapatkan data ini semua, peneliti harus meneliti dari beberapa pedigree. Jadi beberapa keluarga dalam 3 generasi ya, bukan cuma satu pedigree ya. Sekarang kita masuk ke kelainan yang diwariskan, kelainan atau penyakit pada manusia yang diwariskan secara resesif ya, diekspresikan oleh alel resesif. Salah satunya adalah albino. Jadi kalau resesif berarti albino ini akan terekspresi hanya jika alel resesif di dalam tubuhnya itu ada dua. Jadi ada sepasang alel resesif. Sedangkan jika alel resesifnya hanya satu, jadi genotipnya menjadi heterozigot seperti ini, kenampakannya akan normal ya, fenotipnya akan normal. Selain albino juga ada cystic fibrosis ya. Ini adalah
kelainan ion Cl ekstraseluler ya yang terlalu tinggi yang dapat menimbulkan beberapa penyakit ikutan lainnya. Kemudian ada juga penyakit sel sabit ya yang dapat menggumpal ya, menyebabkan penggumpalan dan penyumbatan pembuluh darah kecil ya. Dengan ini juga akan adanya muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi saya ulang lagi ya, kelainan yang diwariskan secara resesif itu hanya timbul pada organisme yang memiliki homozigot dominan, ya alel homozigot dominan resesif, ya hanya itu. Sedangkan heterozigotnya akan memiliki kenampakan normal tapi sifatnya tetap terbawa, ya. Dan yang homozigot dominan pasti tidak menampakkan, ya. Jadi normal, ya. Selain kelainan atau penyakit yang diwariskan secara resesif, ada juga kelainan yang diwariskan secara dominan, ya. Di antaranya adalah kerdil, ya, orang-orang yang kerdil, yang dwarf, dan penyakit Huntington, ya. Keduanya ini diekspresikan secara dominan. Jadi orang yang memiliki satu alel dominan saja sudah dapat mengekspresikan kelainan atau penyakit tersebut. Tapi dia akan normal jika memiliki homozigot resesif, jika alelnya resesif keduanya, ya. Jadi meskipun cuma satu seperti di bagian ini, D besar D kecil, D besar D kecil, ini dapat memunculkan sifat kerdil, ya. Apalagi D besar satu saja sudah kerdil, ya. Kemudian kasusnya untuk kelainan yang diwariskan secara dominan, kasusnya itu jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan kelainan yang diwariskan secara resesif. Jadi yang diwariskan secara resesif itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diwariskan dengan kelainan yang diwariskan secara dominan. Kemudian penyakit tersebut hanya timbul pada individu yang memiliki alel dominan. Biarpun heterozigot tetap akan terekspresi, ya. Nah, ini ada tips dalam menyelesaikan soal-soal atau permasalahan genetika, ya. Beberapa tipsnya sudah saya jelaskan dalam beberapa video, tapi Anda silakan membaca ulang ya di buku Campbell ya, di edisi 8 yang terjemahan ini juga ada, ya. Ikuti tipsnya ya supaya ketika Anda mendapatkan soal genetika itu menjadi lebih mudah, ya. Dan ini tugas untuk Anda ya, tugas ini sebagai tugas latihan ya untuk mengetahui sejauh mana Anda mengerti. Ini bisa didapatkan di buku Campbell edisi 10 atau di buku edisi ke-8 yang terjemahan juga ada ya, silakan ambil di sana. Dan kerjakan dan silakan simpan di Google Classroom ya, di folder yang sudah disediakan ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di konsep genetika yang lain ya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.